Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulita Fitriani Prasandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang analisa suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Reka Solusi Industri Altamedia. Lalu untuk selanjutnya itu ada profil perusahaan PT Reka Solusi Industri Altamedia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2004. Perusahaan jasa di bidang konstruksi. PT Reka Solusi Altamedia atau PT RSA merupakan salah satu solusi dari Koperasi Reka Sejahtera dalam memenuhi tuntutan akan tersedianya tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi dan mengurangi risiko di kemudian hari. Perusahaan ini beralamat di Jalan Kalibata Timur 1, nomor 36, RT 2, RW 8, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. ID-nya 12740. Untuk kontaknya yaitu 6221 83 70 88 45. Dan selanjutnya adalah websitenya. Untuk slide selanjutnya saya membahas tentang tugas-tugas masing-masing bagian organisasi. Yang pertama adanya project manager, yaitu bertugas membuat proyek diawali dengan pemeriksaan kelayakan, menyusun anggaran, tim sukses, hingga pengelolaan sumber daya. Lalu tugas selanjutnya melaksanakan berbagai perencanaan yang meliputi penetapan tujuan utama proyek yang dilaksanakan. Kemudian HRD yang bertugas mengadakan rekrutmen, melakukan pelatihan, menentukan salary, dan memberikan kompensasi. Lalu tugas selanjutnya memberikan training dan development. Untuk selanjutnya ada permit holder yang bertanggung jawab atas perizinan pekerjaan, penggunaan alat, juga area kerja, buka tutup jalan, dan sebagainya. Kemudian ada Komdev yang bertugas mengkoordinasikan dan memastikan semua kegiatan pengembangan dan pengorganisasian komunitas terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Kemudian ada Timekeeper yang bertugas mengawasi dan menghitung durasi, mengingatkan PD atau program director dan floor director supaya program acara tersebut sesuai dengan pembagian sewaktu pada setiap segmen yang telah ditentukan. Lalu ada supervisi yang bertugas melakukan kontrol terhadap karyawannya. Lalu mengawasi jalannya perusahaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengambilan keputusan. Kemudian ada skill yang bertugas melakukan pekerjaan berdasarkan rancangan kerja yang diberikan dan melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan masing-masing dan sebagai pengawas dari setiap anggotanya dan bertanggung jawab pada bidang pekerjaannya masing-masing. Yang terakhir adanya non-skill yang bertugas melakukan pekerjaan support dan sebagai helper bagi pekerjaan dari skill.
Untuk slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang gambaran pola komunikasi yang ada di perusahaan PT Reka Solusi Industri Alfa Media, yang mana perusahaan ini memiliki pola komunikasi sejajar, yaitu dengan menggunakan pola komunikasi dua arah dengan gaya bicara yang bebas, tidak formal, dan menggunakan etika dalam berbicara. Untuk yang kedua, pola komunikasi dalam perusahaan ini berjalan lancar, maksudnya berhasil, karena beliau sebagai leader melakukan komunikasi dua arah. Sebab beliau meyakini setiap orang punya cara pikir yang berbeda-beda dan solusi yang berbeda-beda. Dan selaku leader, beliau bertugas untuk menyatukan gagasan mereka, berbicara santai dan komunikasi sejajar dengan menanamkan bahwa kami dalam satu tim itu memiliki derajat yang sama, hanya saja tanggung jawab yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah hasil analisa. Hasil analisa yang saya dapat adalah PT Reka Solusi Industri Alfa Media ini atau PT RSA ini memiliki leader yang bersahabat, bertanggung jawab, dan bijaksana sehingga terciptanya pola komunikasi yang santai, bebas tapi masih beretika. Dengan komunikasi ini bisa tercapainya pekerjaan yang memuaskan. Slide selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah tercapainya komunikasi yang lancar antar pekerja dan keberhasilan dalam pekerjaan. Lalu sarannya, harus mempertahankan pola komunikasi seperti ini. Jika perlu, ditingkatkan lagi agar mencapai pekerjaan yang maksimal dan kerjasama yang baik. Untuk slide selanjutnya, ini terdapat lampiran yang merupakan foto dokumentasi dari analisa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan pembaca. Dan dalam penyampaian presentasi ini masih banyak kekurangan bagi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.